membuat kita sebagai suatu usaha yang mulainya juga dari usaha rumahan, punya visi tidak hanya untuk membesarkan perusahaan kita, tapi juga memberi arti kepada lingkungan sekitar kita. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari Ice Cream Campina, yaitu Bapak Aji Anjono sebagai salah satu praktisi pendukung UMKM. Untuk itu langsung saja kami turut mengundang Bapak Aji Anjono, kami persilahkan. Ya, selamat siang, terima kasih Mbak. Ya, pada siang hari ini kita juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya webinar Bangga terhadap produk Indonesia, yaitu bagaimana strategi UMKM untuk meningkatkan menjadi brand yang lebih baik di masa pandemi ini. Kami akan sharing sedikit mengenai company profile dari perusahaan kami yang memang asalnya juga dari UMKM tahun 1972. Bisa di-share Mbak itunya? Ya, baik. Jadi Campina Ice Cream Industry, ya kita create happiness dari 1972. Gambar yang di kiri atas itu sepeda menunjukkan bahwa kita asalnya dari usaha rumahan di Surabaya, ya di Jalan Embong Sawah, ya didirikan oleh Bapak Darmo Hadi Pranoto. Jadi kita brand asli Indonesia, di mana Campina itu singkatan dari Kampiun di mana-mana. Itu harapan dari owner kita yang pada saat mendirikan tahun 1972. Saat ini sudah beliau berusia 95 tahun dan masih hidup. Dan akhirnya kita bisa mendirikan pabrik yang cukup besar di Surabaya. Next Mbak, silakan. Ya, jadi visi kami adalah untuk menghasilkan Campina es krim sebagai salah satu produk es krim dan frozen food yang baik di Indonesia dengan memberikan prioritas utama kepada kepuasan para pelanggan, pemegang saham dan juga karyawan. Dan kita selalu mengutamakan prinsip bersahabat dengan lingkungan yang kita bisa buktikan dengan beberapa aktivitas kita ya. Kita juga membuka pabrik kita untuk dikunjungi oleh masyarakat supaya masyarakat juga tahu kita menghasilkan produk dengan cara-cara yang baik. Next. Silakan. Ya, jadi produk terbaru kita tadi sudah ada iklannya, yaitu Hula Hula Taro ya, terbuat dari ubi ungu yang asli ya, taro dari produksi Indonesia. Dan juga kita Summer Bars, kita juga punya produk yang menggunakan stroberi, juga asli stroberinya dari vendor-vendor atau pemasok-pemasok di Indonesia. Itu salah satu cara kita untuk mendukung usaha lokal ya, agar turut berperan serta di dalam proses produksi kita, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama bisa maju sebagai produk buatan Indonesia. Silahkan Mbak. Ya, jadi dalam milestone kita itu setelah didirikan tahun 1972, pada tahun 1984 kita pindah ke produksi di Rungkut ya sampai sekarang. Ya, kita juga walaupun perusahaan lokal, kita tetap memenuhi sertifikasi kelas internasional seperti ISO 9001 ya di tahun 2008, dan kita juga mematuhi peraturan pemerintah seperti bagaimana mematuhi daripada AMDAL dan PROPER ya, program pro lingkungan ya oleh Kemen LH ya. Kita juga sudah mencapai standar biru, dan kita juga mendapatkan ya award Green Company Award ya selama 2 tahun ya, tahun 2017 dan 2020 dari SWA Magazine dan Yayasan Kehati Indonesia yang diketuai oleh Profesor Dr. Emil Salim. Nah, hal-hal semacam itu ditambah CSR kita juga untuk membudidayakan jamur tiram di Surabaya di seputaran pabrik kita, membuat kita sebagai suatu usaha yang mulainya juga dari usaha rumahan, punya visi tidak hanya untuk membesarkan perusahaan kita, tapi juga memberi arti kepada lingkungan sekitar kita. Next. Silakan Mbak. Ya, jadi kalau kita melihat secara lebih langsung ya, jadi kita tenaga kerja saat ini kurang lebih di pabrik dan di distribusi sekitar 1.500 orang. Nah, jadi 1.500 orang tersebut, kalau kita lihat dampak ekonominya dari gaji dan sebagainya, itu memberikan additional value itu sekitar 100 miliar per tahun.
Kemudian kita mempunyai reseller atau pelanggan lebih dari 70.000 customer, dan sebagian besar ini UMKM yang membuka toko-toko peracangan, toko PND di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kita added value kita kurang lebih itu adalah sekitar 100 miliar rupiah per tahun yang dinikmati oleh para customer dan reseller itu. Belum lagi terhitung adanya vendor-vendor serta pemasok bahan baku, di mana 70% bahan baku kita itu lokal ya. Nah, jadi kita juga mendistribusikan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua dari produksi kita di Surabaya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwasanya dari suatu usaha, suatu perusahaan yang lokal itu begitu banyak pihak yang bisa menikmati keuntungan ya, menikmati added value dari karyawan, pelanggan, pemasok ya maupun dari vendor. Jadi karena itu memang sudah saatnya kita suatu perusahaan lokal harus terus maju dan berkembang sehingga layaknya nanti dapat sustain setelah berpuluh-puluh tahun. Silakan. Nah, pada akhirnya sebagai perkenalan perusahaan kami juga sejak tahun 2018 PT Campina Ice Cream Industry sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kami menganggap hal ini sebagai salah satu puncak prestasi di mana sebuah perusahaan yang dimulai dari rumahan tahun 1972, betul-betul perusahaan lokal, brand lokal. Kalau zaman sekarang mungkin mulainya disebut UMKM, tapi kita bisa terus memaintain, ya, membesarkan sehingga menjadi suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi yang disebut good governance policy, sehingga mulai tahun 2018 setiap orang pun bisa memiliki saham Campina melalui Bursa Efek Indonesia. Kami sekali lagi mengucapkan tentu terima kasih kepada seluruh konsumen kita, seluruh rakyat Indonesia yang telah mengkonsumsi Campina sejak 1972 sampai saat ini. Tahun depan kita akan berusia 50 tahun dan tentunya kita berharap kita masih bisa terus 50 tahun mendatang ya, tentu dengan dukungan kita semua sehingga brand Campina sebagai brand lokal tentu dapat berkembang terus di tengah persaingan melawan brand-brand asing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga akan mendapatkan manfaat dan memberi nilai tambah kepada kehidupan kita ke depan. Sekian dan terima kasih. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Adji Anjono dan juga pastinya semoga Campina terus berkembang sebagai salah satu brand lokal Indonesia.